Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Novita Zai dengan NIM 210423331, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan advokasi kebijakan dengan menganalisis kasus terkait advokasi kebijakan. Baik, kasus pertama yang akan saya jelaskan yaitu jejaring aktor dalam upaya perubahan kebijakan. Kasus advokasi kebijakan dalam menolak izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Masalah lingkungan yang ada di negara Indonesia selalu menjadi isu yang tidak pernah sepi dari pemberitaan, terlebih dalam aspek governance yang melibatkan unsur pemerintahan, swasta, dan masyarakat secara luas. Salah satu permasalahan yang biasa terjadi dalam permasalahan lingkungan adalah mengenai pemberian izin lingkungan yang diberikan oleh pemegang kekuasaan kepada pihak swasta yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya, yang tentunya akan menimbulkan konflik antar aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, penelitian ini memfokuskan pada analisis peran gerakan perempuan Lakardowo Mandiri dalam menggunakan sumber daya yang jaringan yang ada untuk menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Mojokerto kepada perusahaan PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berusaha melihat sebuah jaringan dari sebuah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh kelompok ekofeminisme akibat adanya sebuah politik kebijakan dalam pemberian izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun di Desa Lakardowo, Jawa Timur dengan pendekatan aktor networking teori dari Michael Kalon sebagai pisau analisanya. Selanjutnya, pembahasan dari kasus tersebut yaitu akar masalah yang mendorong perempuan Desa Lakardowo bergerak adalah pada masalah pencemaran lingkungan dan izin lingkungan yang dianggap politis dalam pembuatannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati nomor 184/1886 Cap garing 416 sampai 110 tahun 2017 mengenai izin lingkungan kegiatan usaha industri Batako PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo. Masyarakat Desa Lakardowo yang sudah tergabung dalam gerakan perempuan Lakardowo Mandiri atau disebut Green Women yang mulai mendatangi organisasi Ecological Observation and Wetland Conservation pada tahun 2013 untuk mengadukan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi pada desa mereka dan mulai mengorganisir masyarakat desanya yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan pengolah limbah berbahaya dan beracun yang dikelola oleh PT Putra Restu Ibu Abadi di Desa Lakardowo tersebut. Gerakan perempuan Lakardowo Mandiri yang juga mendapat dukungan dari Linda Nusanti yang merupakan seorang produser film indie bernama Paradok Film untuk membuat sebuah film dokumenter mengenai perjuangan warga Desa Lakardowo dalam mendapatkan hak untuk lingkungan hidup sehat. Aktor-aktor yang terlibat dalam perjuangan untuk menolak keberadaan industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun tersebut mulai melakukan koordinasi serta konsolidasi sebagai upaya pengorganisasian dan mobilisasi secara bersama-sama dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lakardowo. Sehingga kesimpulan yang diambil dari kasus tersebut yaitu dalam analisis kasus advokasi kebijakan dalam menolak izin lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, jaringan pendukung yang solid dan koordinasi yang baik antar berbagai aktor terbukti sangat penting dalam keberhasilan advokasi. Gerakan perempuan Lakardowo Mandiri menggunakan sumber daya jaringan yang ada untuk menggalang dukungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah berbahaya dan beracun. Sehingga kasus ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan dapat efektif dalam menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Jaringan pendukung yang solid dan koalisi yang kuat dapat berperan penting dalam perubahan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pemberian otonomi khusus. Baik, kasus yang kedua yang dijelaskan mengenai advokasi kebijakan dalam memperkuat kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik Transjakarta DKI Jakarta. Pelecehan seksual di transportasi publik merupakan masalah serius yang dialami oleh banyak penumpang, terutama perempuan. Bentuk pelecehan ini bisa berupa pelecehan verbal, fisik, hingga tindakan intimidasi yang dapat menyebabkan trauma dan ketidaknyamanan bagi korban. Di Jakarta, kasus pelecehan seksual di bus Transjakarta
telah mendapatkan perhatian publik dan menuntut adanya langkah-langkah tegas untuk mengatasinya. Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum. Permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya itu Transjakarta. Akan tetapi, meskipun pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan atau kekerasan seksual tetap terjadi di Transjakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Sehingga pembahasan yang dilakukan pada kasus kedua yaitu advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik Transjakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik. Pelecehan seksual di transportasi umum Transjakarta DKI Jakarta adalah masalah yang memerlukan tindakan khusus dari pemerintah dan penyedia jasa transportasi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kebijakan yang kuat, data yang valid, akses informasi yang luas, dan pelayanan transportasi yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Upaya-upaya ini telah mendapat apresiasi dari beberapa pihak, termasuk Komnas Perempuan, yang mengapresiasikan langkah Transjakarta dalam mencegah kekerasan seksual dengan memasang CCTV dan pengaktifan bus khusus perempuan, dan penambahan bus pink dan peningkatan sistem keamanan di Transjakarta telah membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang serta mencegah terjadinya pelecehan seksual. Sehingga kesimpulan yang diambil dari kasus kedua ini bahwa advokasi kebijakan untuk memperkuat kebijakan anti pelecehan seksual di Transjakarta adalah langkah penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Melalui kombinasi strategi pendidikan, teknologi, kebijakan yang jelas, dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, Transjakarta dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua penumpang. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan membuat perbaikan yang diperlukan. Transjakarta dapat menciptakan lingkungan transportasi publik yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur anti pelecehan seksual akan membantu mengurangi insiden pelecehan, meningkatkan rasa aman, dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi publik tanpa rasa takut. Selanjutnya, kasus yang ketiga terkait tentang kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan, mencakup segala bentuk tindak kekerasan, baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita, termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan. Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah orang-orang yang terdekat korban seperti ayah, suami, paman, atau pacar korban. Artinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Selanjutnya, pembahasan yang dilakukan pada kasus ketiga ini adalah salah satu isu utama yang diidentifikasikan dalam studi ini adalah implementasi advokasi kebijakan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban. Namun, tantangan seperti norma budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran kelembagaan penghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Hambatan-hambatan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam advokasi dan implementasi kebijakan. Beberapa lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus turut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan. Namun implementasi kebijakan perlindungan tersebut masih dihadapkan pada kendala seperti budaya patriarki, keterbatasan tenaga ahli, anggaran, dan sosialisasi kelembagaan kepada masyarakat.
kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan diwujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan, yaitu the procedural right model dan service model diantaranya. Yang pertama, proses advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis perlindungan korban. Yang kedua, kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Dapat disimpulkan pada kasus yang ketiga ini bahwa kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan diwujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan. Pertama, model hak-hak prosedural, the procedural right, yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Kedua, model pelayanan yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pada materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.